Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini gue mau ceritain salah satu kisah horor paling aneh dan menyeramkan yang pernah gue denger. Cerita ini asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Gue dapet cerita ini dari kenalan gue yang sempet kuliah di Surabaya. Katanya sih cerita ini udah jadi urban legend lokal, tapi jarang banget yang mau ngomongin, apalagi warga asli daerah sana. Ceritanya tentang seorang gadis penari yang katanya masih terus menari sampai sekarang, bahkan setelah dia meninggal. Jadi ceritanya dimulai dari 3 mahasiswa, Raka, Wina, dan Yogi. Mereka bertiga kuliah di jurusan antropologi dan lagi ngerjain tugas akhir alias skripsi. Tema yang mereka angkat itu tentang budaya dan mitos lokal di Jawa Timur. Mereka mutusin buat eksplor daerah-daerah yang katanya punya sejarah mistis. Sampailah mereka nemuin satu desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Nama desanya nggak usah gue sebut ya, soalnya katanya warga sana nggak suka kalau cerita ini dibongkar ke publik. Tapi yang jelas, desa itu dekat banget sama hutan dan kebun luas, kayak terisolasi dari dunia luar. Waktu mereka sampai di desa itu, awalnya nggak ada yang aneh. Mereka disambut baik sama salah satu warga, yang juga jadi tempat mereka nginep. Namanya Pak Darto. Orangnya baik, tapi agak pendiam. Raka yang paling semangat buat wawancara warga, langsung nanya soal budaya lokal dan tarian tradisional. Soalnya Banyuwangi terkenal banget dengan tari gandrungnya. Tapi anehnya, begitu Raka nyebut soal penari, ekspresi Pak Darto langsung berubah. Matanya agak tegang dan dia cuma bilang, kalau mau belajar budaya, banyak hal lain di sini. Tapi jangan tanya soal penari dari kebun. Raka sempat bingung. Tapi karena penasaran, dia tetap nanya-nanya ke warga sekitar. Anehnya, tiap dia sebut soal penari, warga langsung tutup mulut. Ada yang tiba-tiba pamit, ada yang pura-pura nggak dengar, bahkan ada ibu-ibu yang langsung ambil anaknya dan masuk ke rumah sambil nutup pintu. Wina mulai ngerasa nggak enak, tapi Yogi bilang, mungkin mereka trauma kali, kita kan orang luar. Malam pertama mereka nginep di situ, semuanya masih biasa aja. Sekitar jam 11 malam, mereka udah pada tidur. Tapi sekitar jam 12:30 pagi, Raka kebangun. Dia ngerasa kayak ada suara musik pelan banget. Awalnya dia pikir cuman mimpi, tapi lama-lama musiknya makin jelas. Suaranya kayak gamelan Jawa, tapi nadanya pelan, lambat, dan anehnya sedih. Raka duduk di kasur sambil dengerin. Musik itu kayak datang dari arah belakang rumah, dari arah kebun. Karena penasaran, dia jalan pelan-pelan ke jendela dan ngintip. Dan disitulah dia ngelihat sesuatu yang bikin dia langsung merinding. Di tengah kebun, di bawah cahaya bulan, ada sosok perempuan lagi nari. Bajunya lengkap banget, kayak kostum tari gandrung. Ada hiasan kepala, selendang merah, dan baju adat warna keemasan yang berkilau kena sinar bulan. Tapi yang aneh, dia nari sendirian. Gerakannya lambat dan teratur, kayak dia hafal banget gerakannya. Tapi suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Raka coba buka jendela sedikit, biar bisa dengar musiknya lebih jelas. Tapi anehnya, begitu jendela dibuka, suara musik itu langsung hilang, sepi total. Tapi penarinya masih nari, kayak nggak sadar sedang diperhatiin. Raka sempat mikir buat ngerekam pakai HP, tapi pas dia pegang HP-nya, layar langsung ngeblank. Baterainya padahal masih 80%. Raka langsung nutup jendela dan mundur perlahan. Dia balik ke kasur dan coba tidur lagi, tapi nggak bisa. Kepalanya masih muter-muter sama sosok gadis penari itu. Sampai pagi, dia nggak cerita ke siapa-siapa. Paginya, Wina sempat nanya, semalam kamu dengar suara musik nggak sih? Raka kaget, terus nanya balik, musik gamelan? Wina langsung angguk. Iya, aku kira cuman halusinasi.
Tapi sempat mau buka jendela, cuma entah kenapa takut banget. Yogi ketawa. Wah, kalian kemasukan cerita warga sini ya? Makanya jangan terlalu dibawa ke hati. Itu semua cuman sugesti. Tapi Raka nggak ketawa. Dia langsung cerita soal apa yang dia lihat semalam. Wina makin pucat. Dan akhirnya mereka bertiga mutusin buat nanya ke Pak Darto lagi. Kali aja beliau bersedia cerita sekarang. Setelah dibujuk dengan sopan dan dijanjikan gak bakal sebar cerita ini tanpa izin, Pak Darto akhirnya buka suara. Dia bilang, dulu ada gadis muda yang paling jago nari di desa ini, namanya Sekar. Dia cantik, baik, dan kalau nari, semua orang terpana. Tapi suatu hari dia dipaksa tampil buat pejabat dari kota yang datang ke desa. Malam itu, dia dipaksa nari terus-terusan sampai dia pingsan dan meninggal. Tapi anehnya, besoknya jenazahnya hilang. Nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Raka langsung nanya, terus hubungannya sama penari di kebun belakang rumah ini? Pak Darto menghela napas. Katanya Sekar nggak pernah pergi. Arwahnya masih terus nari tiap malam bulan purnama. Dia nari buat nyari keadilan, buat nyari orang yang mau dengerin kisahnya. Wina gemetar. Terus kalau kita lihat dia? Pak Darto langsung tegas. Jangan lihat wajahnya, jangan pernah. Kalau kamu lihat, dia tahu kamu ngelihat. Dan dia bakal ngikutin kamu. Suasana langsung hening. Nggak ada yang bicara. Di luar angin mulai bertiup pelan. Sejak malam itu mereka bertiga jadi waspada. Tapi rasa penasaran mereka juga makin besar. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda kampung. Dan disinilah awal semuanya mulai berubah. Malam berikutnya, mereka bertiga mulai deg-degan. Rasa penasaran makin besar, tapi juga makin diselimuti ketakutan. Wina beberapa kali bilang pengen pulang aja, soalnya dari tadi siang dia ngerasa kayak diikuti. Dia bilang setiap dia jalan di sekitar desa, dia ngerasa kayak ada yang mantau dari balik pohon, atau dari dalam rumah kosong yang ada di ujung jalan kecil. Raka juga nggak bisa tidur dengan tenang. Bayangan penari semalam itu terus terngiang di kepala. Bukan cuman gerakannya, tapi ekspresi tubuhnya. Gimana dia terus nari pelan, tapi kayak penuh beban. Kayak dia nggak nari buat hiburan, tapi kayak terpaksa. Atau mungkin terjebak. Nah, Yogi yang dari awal paling nggak percaya, malah pengen buktiin kalau semua ini cuman halusinasi. Dia bilang, kalau emang ada penampakan, kita pasang aja kamera. Jadi kalau bener-bener ada, kita bisa lihat buktinya. Kalau nggak ada, ya udah kita pulang. Akhirnya mereka setuju buat pasang kamera. Mereka pakai kamera kecil yang biasa mereka pakai buat dokumentasi skripsi. Dan naruhnya di dalam kamar, deket jendela belakang yang langsung ngadep ke kebun. Jam 11 malam semuanya udah siap. Kamera disetel ke mode night vision, dan mereka bertiga duduk depan laptop sambil ngeliat live view dari kamera. Awalnya nggak ada apa-apa. Angin malam kelihatan pelan banget gerakin ranting pohon. Lampu rumah udah mereka matiin semua, jadi suasana benar-benar gelap kecuali cahaya dari layar laptop. Waktu nunjukin pukul 00.10, tiba-tiba di layar, bayangan perempuan muncul dari arah pojok kebun. Gerakannya pelan, nggak buru-buru, tapi setiap langkahnya pasti. Mereka bertiga langsung nahan napas. Dan ya, itu dia. Sosok perempuan dengan baju penari gandrung muncul lagi, masih dengan selendang merah, dan gerakan tarian yang sama seperti yang Raka lihat malam sebelumnya. Tapi kali ini mereka bisa lihat lebih jelas, dan makin lama mereka lihat, makin gak masuk akal. Kakinya gak nyentuh tanah. Dia melayang sekitar 10 cm dari permukaan tanah. Tapi tubuhnya tetap bergerak sesuai gerakan tari. Tangannya lentur, kepalanya sesekali miring pelan kayak lagi tersenyum. Tapi muka dia selalu menghadap ke bawah. Rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Yogi awalnya masih santai. Dia malah ketawa kecil,
Ini mah orang iseng. Bisa aja tuh anak-anak desa ngerjain kita. Tapi waktu dia ngomong gitu, tiba-tiba layar kamera goyang dikit. Sosok penari itu berhenti nari. Dia berdiri diam, dan pelan-pelan mukanya mulai mendongak. Wina langsung panik. Jangan lihat mukanya, jangan lihat mukanya. Tapi Yogi malah makin penasaran. Dia langsung berdiri, jalan ke arah pintu belakang, dan bilang, "Gue pengen lihat ini bohongan apa beneran." Raka coba cegah, tapi Yogi udah keluar rumah duluan. Di layar kamera mereka bisa lihat Yogi bawa senter dan nyorot ke arah penari itu. Tapi anehnya, sinar senter itu nggak nembus ke tubuh si penari. Kayak sinarnya ditelan gelap. Tapi Yogi tetap maju. Dan saat dia udah sekitar 2 meter dari sosok itu, dia berhenti. Tubuhnya kaku. Senternya jatuh ke tanah. Raka dan Wina langsung lari keluar rumah nyusul dia. Tapi begitu mereka sampai ke kebun, sosok penarinya udah nggak ada. Tinggal Yogi yang berdiri bengong, matanya kosong. Dia gemetar. Terus dia duduk pelan-pelan sambil ngomong, pelan banget kayak orang linglung. Bibirnya cuma komat kamit dan berulang-ulang dia ngomong, "Dia tahu aku lihat, dia tahu aku lihat, dia tahu aku lihat." Raka dan Wina panik. Mereka bawa Yogi balik ke dalam rumah. Wina langsung ambil air minum dan coba nenangin dia. Tapi Yogi cuma duduk sambil meluk lutut kayak anak kecil. Dia terus ngulang-ngulang kalimat yang sama. Malam itu, mereka bertiga nggak tidur. Raka mutusin buat ngecek ulang rekaman kamera yang tadi. Pas direwind dan dilambatin, mereka lihat jelas saat penarinya berhenti nari dan mulai mendongak. Wajahnya bukan kayak wajah manusia biasa. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek sampai ke pipi, dan kulit wajahnya kayak retak, kayak tanah kering. Tapi anehnya, waktu Raka pause rekaman di bagian wajah itu, layar laptop tiba-tiba mati. Semua lampu di rumah padam selama beberapa detik, lalu nyala lagi. Raka dan Wina saling tatap. Yogi masih duduk di pojok ruangan, masih dengan kalimat yang sama keluar dari mulutnya. Besok paginya, mereka buru-buru nemuin Pak Darto. Tapi begitu dengar cerita mereka, ekspresi wajah Pak Darto langsung tegang. Dia cuma bilang, "Saya udah bilang, jangan lihat wajahnya. Sekali kamu lihat, dia tahu kamu siapa. Dan dia akan ikut." Raka tanya, "Lalu kami harus gimana sekarang?" Pak Darto diam sebentar, lalu jawab pelan, "Kalian harus pergi dari sini. Tapi jangan pulang dulu ke rumah kalian. Pergilah ke tempat tinggi, tempat yang bersih, dan jangan tidur selama 3 malam. Kalau kalian kuat, dia akan berhenti mengikuti. Tapi kalau tidak, ya, bersiaplah untuk kehilangan satu dari kalian." Mereka bertiga terdiam. Wina mulai nangis. Yogi masih belum sepenuhnya sadar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya mereka ngerasa mereka udah buka sesuatu yang seharusnya nggak dibuka. Malam itu mereka bertiga akhirnya mutusin buat pergi dari desa. Setelah dapat izin dari Pak Darto dan dibekali beberapa wejangan, mereka naik mobil sewaan dan nyari tempat buat ngungsi sesuai saran Pak Darto. Ke tempat yang tinggi, tenang, dan jauh dari keramaian. Pilihan mereka jatuh ke sebuah villa kosong di dataran tinggi Ijen, yang bisa dicapai dalam 2 jam perjalanan dari desa. Villa itu milik temen dosen mereka, dan kebetulan lagi nggak dipakai. Waktu mereka sampai, suasananya sepi banget. Udara dingin, kabut tipis nyelimutin area sekitar, dan suara alam terasa hening banget. Tapi setidaknya, mereka udah jauh dari desa itu. Raka dan Wina mulai jaga satu sama lain. Mereka udah sepakat buat nggak tidur selama 3 malam, biar kutukan penarinya nggak bisa masuk. Tapi masalahnya, Yogi. Dia masih belum pulih sepenuhnya. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang enggak. Kadang matanya kosong, tapi tiba-tiba dia senyum sendiri, ngomong sendiri. Wina bilang, "Yogi kayak bukan Yogi lagi." Malam pertama, Raka dan Wina jagain Yogi sambil gantian minum kopi dan nyetel musik biar nggak ngantuk. Tapi sekitar jam 2 pagi,
Wina dengar suara aneh dari luar villa. Suara langkah kaki di atas rumput, pelan tapi teratur. Kayak suara kaki yang nari. Pas Wina nengok keluar jendela, dia lihat selendang merah. Berkibar pelan. Tergeletak di pagar villa. Dia langsung panik, tapi nggak bilang ke Raka. Cuman diambil dan dibakar di dapur. Waktu selendangnya kebakar, dia dengar suara gamelan pelan banget, tapi cuman sebentar. Setelah itu, suara langkah kaki berhenti. Malam kedua, Raka hampir ketiduran. Tapi dia kebangun gara-gara Yogi tiba-tiba berdiri dan jalan keluar kamar. Raka ngikutin pelan-pelan. Yogi keluar ke halaman villa dan berdiri diam sambil mandangin kabut. Di tengah kabut itu, Raka ngelihat sosok perempuan. Wujudnya samar, tapi gerakan tubuhnya nari pelan, seperti malam-malam sebelumnya. Yogi jalan pelan ke arah sosok itu. Raka langsung lari dan narik Yogi, jatuhin dia ke tanah. Tapi saat Raka nengok lagi ke arah kabut, sosok penarinya udah hilang. Tapi di tanah tempat dia berdiri, ada jejak kaki kecil dan setangkai bunga melati yang masih segar. Malam ketiga jadi malam paling menentukan. Raka dan Wina udah nggak kuat, mata mereka berat banget. Tapi mereka paksa buat tetap bangun. Mereka ikat Yogi di kursi supaya nggak jalan lagi, meskipun itu bikin hati mereka berat banget. Tapi semua demi nyelamatin dia. Sekitar jam 3 pagi, suasana villa tiba-tiba jadi dingin banget. Kabut masuk ke dalam lewat celah-celah jendela. Dan dari tengah ruang tamu, perlahan terdengar suara gamelan lagi. Kali ini jelas banget. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bunyinya lambat kayak suara dari dunia lain. Dan di tengah ruang tamu, di depan mereka, muncul sosok perempuan itu. Penari. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, mata hitam penuh luka, dan senyuman lebar sobek di pipinya. Tapi tubuhnya tetap nari, dengan anggun, dan menakutkan. Raka dan Wina cuma bisa duduk diam, gak bisa bergerak. Mata mereka berkaca-kaca, tubuh mereka gemeteran. Lalu, penari itu pelan-pelan mendekat ke arah Yogi. Langkahnya ringan, tapi kayak nggak nyentuh tanah. Waktu dia udah tepat di depan Yogi, dia berhenti dan ngomong untuk pertama kalinya. Suaranya pelan, lirih, kayak bisikan angin. Dia udah lihat aku, dia harus ikut. Raka langsung berdiri dan berteriak, "Tolong, jangan ambil dia, kami cuma mau bantu." Penari itu menatap Raka, dan senyumnya perlahan memudar. Dia berkata, "Kalau kamu mau bantu, dengarkan aku, ceritakan aku. Biar orang tahu, aku tidak pernah menari untuk mereka. Aku menari untuk bebas." Setelah itu, dia lenyap. Gamelan berhenti, angin berhenti, kabut perlahan menghilang. Dan Yogi akhirnya pingsan. Besok paginya, semuanya kembali normal. Yogi bangun, dan untuk pertama kalinya dia sadar sepenuhnya. Dia nggak ingat apapun selama 2 hari terakhir. Tapi dia bilang sempat mimpi buruk tentang seorang gadis yang nari terus tanpa henti, sambil nangis. Setelah semuanya tenang, mereka bertiga pulang ke Surabaya. Raka langsung nulis skripsinya. Tapi dia nggak masukin bagian tentang penari itu. Dia cuman cerita ke dosennya tentang budaya gandrung secara umum. Tapi beberapa bulan setelah lulus, Raka mulai bikin channel YouTube. Dan video pertamanya adalah kisah ini. Tentang penari yang terus nari karena kematian yang nggak adil. Tentang permintaan arwah yang cuman pengen didengar. Dan sekarang lo lagi nonton video itu. Jadi kalau lo nonton ini tengah malam, terus tiba-tiba lo denger suara gamelan, atau lo lihat ada kain merah tergeletak di luar rumah, jangan pernah buka jendela, jangan pernah lihat keluar. Dan yang paling penting, jangan pernah lihat wajahnya.